Pakaian takwa adalah yang paling baik untuk dipakai. Zikir adalah sarana pokok dalam kekokohan takwa. Buahnya zikir itu bertafakur, dan ketafakuran akan menghasilkan sebuah perenungan yang diamalkan dalam keseharian berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Haura, jika video ini lewat di berandamu berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu. Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar sebagai tanda bukti akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya robbal alamin. Sahabat, pada video kali ini kita akan bersama-sama menyimak 3 pesan ma'rifat Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam. Pesan pertama, ketika berpisah dengan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa berkata, "Wahai Khidir, berilah aku wasiat." Kemudian Nabi Khidir alaihissalam menjawab, "Wahai Musa, jadilah kamu orang yang berguna bagi orang lain. Janganlah sekali-kali kamu menjadi orang yang hanya menimbulkan kecemasan di antara mereka sehingga kamu dibenci mereka. Jadilah kamu orang yang senantiasa menampakkan wajah ceria, dan janganlah kamu mengerutkan dahimu kepada mereka. Janganlah kamu keras kepala atau bekerja tanpa tujuan. Apabila kamu mencela seseorang hanya karena kekeliruannya saja, kemudian tangisi dosa-dosamu, wahai Ibnu Imran, Al-Ibadiyah wa Nihayah, Juz 1, halaman 329, dan Ihya Ulumuddin, Juz 4, halaman 56. Wahai Musa, jadilah kamu seorang yang berguna bagi orang lain. Sebaik-baiknya manusia yang berguna bagi orang lain karena keberadaannya sangat dibutuhkan, dan andai kata dia pergi, mereka merasa kehilangan sehingga yang akan dijadikan panutan tidak ada lagi, dan sebagai penggantinya yang setara pun tidak ditemukan. Janganlah sekali-kali kamu menjadi orang yang hanya menimbulkan kecemasan di antara mereka sehingga kamu dibenci oleh mereka. Kerukunan dan ketentraman lingkungan didambakan pada setiap warga, dan apabila ada seseorang yang membuat resah masyarakat, yang menimbulkan kecemasan pada mereka semua, kepergiannya tidak akan dinantikan kedatangannya lagi. Karena dengan kepergiannya, masyarakat merasa tentram, keberadaannya di setiap yang ditempati selalu dibenci dan bahkan sampai diusir. Jadilah kamu orang yang senantiasa menampakkan wajah yang ceria, dan janganlah kamu sampai mengerutkan dahimu kepada mereka. Muka cemberut dan kusam menunjukkan wajah atau hati sedih dan kurang senang pada keadaan. Terimalah apa adanya dengan senang hati. Jalani saja kehidupan ini dengan ketabahan dan sabar, walaupun pahit terasa. Kejadian apapun yang kita alami, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hikmah dan pelajaran di balik semua itu. Dengan demikian, kesedihan pun akan sirna dengan sendirinya, dan wajah akan terlihat berseri-seri, maka tampaklah muka yang ceria. Janganlah kamu keras kepala atau bekerja tanpa tujuan. Keras kepala adalah sifat yang harus disingkirkan jauh-jauh, karena bisa mengalahkan sifat-sifat baik lainnya. Kalau sifat keras kepala masih mendominasi pada diri yang akibatnya dapat merugikan diri sendiri, bekerja pun tak terarah dan sia-sia. Apabila kamu mencela seseorang hanya karena kekeliruannya saja, kemudian menangisi dosa-dosamu, menyalahkan orang lain atau mencela tidak diperbolehkan oleh Nabi Khidir alaihissalam, karena beliau berlandaskan pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Insyiqaq ayat 19. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat dalam kejadiannya.
Manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tingkat demi tingkat. Salah satunya tingkat pemahaman belum berubah atau berbeda, sebab yang dicela tingkat pemahamannya di bawah yang mencela. Logislah yang mencela atau menyalahkan tidak dibenarkan. Orang kelas 3 kok disalahkan oleh orang kelas 5? Seharusnya kelas 5 yang mengalah dan harus tahu serta faham bahwa perbuatan itu kurang benar. Maka segeralah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan diulangi lagi. Pesan yang kedua dari Nabi Khidir kepada Nabi Musa alaihissalam. Diriwayatkan bahwa setelah Khidir akan meninggalkan Nabi Musa alaihissalam, Nabi Khidir berpesan kepadanya, "Wahai Musa, pelajarilah ilmu-ilmu kebenaran agar kamu dapat mengerti apa yang belum kamu pahami. Akan tetapi janganlah sampai kamu jadikan ilmu-ilmu itu hanya sebagai bahan omongan." Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Asakir. Faham sesuatu ilmu bukan untuk modal berdebat, menonjolkan suatu faham yang berseberangan, dan faham yang baru selesai dipelajarinya adalah yang paling benar, sehingga bangga atas golongannya itu dan mengajak adu argumen bahwa dialah yang paling benar sendiri. Ini tidak dibenarkan, sebab berdebat itu tidak diperbolehkan, sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 139. Katakanlah, apakah kamu memperdebatkan dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu? Bagi kami amalan kami, bagimu amalanmu, dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Berseberangan faham yang sudah diyakini tidaklah perlu diusik satu sama lain, karena masing-masing sudah kokoh dalam keyakinannya. Hanya saja ajakan orang-orang yang masih ngambang atau yang belum imannya teguh. Kemudian pesan ma'rifat yang ketiga dari Nabi Khidir untuk Nabi Musa alaihissalam adalah, "Wahai Musa, sesungguhnya orang yang selalu memberi nasihat itu tidak pernah merasa jemu seperti kejemuan orang-orang yang mendengarkannya. Memberi nasihat kepada orang lain janganlah mengharapkan sesuatu imbalan apapun kecuali ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tugas menyampaikan. Tugas menyampaikan dan mensyiarkan agama Allah adalah tugas setiap umat muslim." Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hajj ayat 32, "Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati." Dan kita sendiri jangan pernah merasa bosan untuk mendengarkan para penceramah itu, karena itu semua termasuk thalabul ilmi yang diwajibkan pada setiap muslim walaupun berilmu banyak. Maka janganlah kamu berlama-lama dalam menasihati kaummu. Berilah nasihat yang singkat, padat, berisi, dan yang penting tidak membosankan. Dan ketahuilah bahwa hatimu itu ibarat sebuah bejana yang harus kamu rawat dan pelihara dari hal-hal yang bisa memecahkannya. Iman di dalam hati belum tentu sudah kokoh, dijaga dan dirawat dalam pemeliharaan, karena lapisan luar hati masih dipenuhi oleh hawa nafsu yang selalu mengajak ke arah perbuatan yang kurang baik. Maka dari itu waspadalah dalam menjaga hati, jangan sampai hati terpengaruh dari hasutan syaitan yang cara penyusupannya, penyerangannya lewat hawa nafsu. Begitu hati sudah terkena pengaruh hawa nafsu, pecahlah hati ini, dan hati-hatilah dalam menjaganya. Kurangilah usaha-usaha duniawimu dan buanglah jauh-jauh di belakangmu, karena dunia ini bukanlah alam yang akan kamu tempati selamanya. Dunia yang kita tempati ini tidaklah selamanya kita tempati, dan setelah selesai hidup kita pun pindah di alam lain. Maka kumpulkan amal kebajikan untuk modal menuai di akhirat nanti. Jangan buang-buang waktu, tanamlah amalmu untuk menggapai kebahagiaan di alam akhirat. Apabila tidak ditanami amal kebajikan, apa yang diambil di sana nanti? Kita akan merugi di dunia dan di akhirat. Waktu kita di dunia ini hanya sebentar, tidak lama. Sebagaimana keterangan surat An-Nazi'at ayat 46. Pada hari mereka melihat hari kebangkitan itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal di dunia, melainkan sebentar saja di waktu sore atau di pagi hari.
Semua makhluk yang bernama manusia beramar ma'ruf nahi mungkar, mengerjakan amal yang baik untuk bekal di akhirat, serta mencegah hal yang mungkar untuk diri sendiri, dan dilanjutkan kepada orang lain yang menjalani hal yang mungkar dan yang dilarang. Bersikap ikhlaslah dan bersabarlah hatimu dalam menghadapi segala kemaksiatan yang dilakukan oleh kaummu. Sabar dalam menghadapi kemaksiatan di lingkungannya ini bukan berarti diam, tetapi sabar dalam bentuk berusaha mencegah dan menggantikan dengan perbuatan yang baik. Apabila mengalami kesulitan, maka bersabarlah dan cari solusinya untuk jalan keluar yang terbaik. Hai Musa, tumpahkanlah seluruh pengetahuan ilmumu, karena tempat yang kosong akan terisi oleh ilmu yang lain. Kewajiban manusia yang berilmu untuk membagi ilmunya kepada orang lain yang membutuhkan. Bukan ilmu yang diberikan kepada orang lain itu habis, tetapi malah sebaliknya, justru bertambah banyak. Apa sebabnya? Karena ilmu yang kita berikan kepada orang lain dengan ikhlas dan ridho, Allah pun ridho menambahkan ilmunya kepada orang tersebut. Maka janganlah kamu banyak mengomongkan ilmumu itu, karena akan dipisahkan oleh kaum ulama. Membicarakan ilmu yang sudah dicapai dengan predikat ilmu mukasyafah dengan orang yang di luar kelompoknya, yang masih di bawah jauh dari ilmu yang dicapai, maka akan terjadi kurang baik bagi dirinya juga bagi orang lain. Pendapat mengenai hal ini, Imam Al-Ghazali mengatakan, pengetahuan-pengetahuan yang begini yang hanya boleh dikemukakan melalui isyarat, tidak diperkenankan untuk diketahui setiap manusia. Begitulah halnya dengan orang-orang yang berpengetahuan tersebut tersingkap padanya. Dia tidak boleh mengungkapkannya kepada orang yang pengetahuan tersebut tidak tersingkap atasnya. Maka bersikaplah sederhana saja, sebab sederhana itu akan menghalangi aibmu dan akan membukakan taufik hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala untukmu. Menjalani kehidupan dengan kesederhanaan berarti sudah meninggalkan kehidupan keterikatan dengan duniawi. Banyak tokoh-tokoh sufi yang tadinya hidup dalam kemewahan ditinggalkannya untuk hidup dalam kesederhanaan. Dengan hidup sederhana, hatinya tidak disibukkan dengan harta. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tenang dan khusyuk. Dalam pendekatannya kepada Allah serasa tak mengalami kesulitan. Berantaslah kejahilanmu dengan cara membuang sikap masa bodohmu, ketidakpedulianmu yang selama ini menyelimutimu. Menahan dan menyingkirkan sifat-sifat yang kurang baik bukan main susahnya kalau tidak dilandasi dengan zikir kolbu. Sebab zikir kolbu dapat mengikis sifat-sifat yang kurang baik yang sekian lama membelenggu diri. Dengan zikrullah yang dikerjakan di kolbu, di samping menghilangkan sifat-sifat yang kurang baik, sifat-sifat yang baik pun menguasai diri dan menambah ketenangan dan ketentraman dalam hati. Itulah sifat orang-orang arif dan bijaksana, menjadi rahmat bagi semua. Orang-orang arif identik dengan orang-orang sufi. Orang-orang sufi kebanyakan adalah para wali Allah yang menjadi rahmat bagi semua orang. Apabila orang bodoh datang kepadamu dan mencacimu, redamlah ia dengan penuh kedewasaan serta keteguhan hatimu dalam kesabaran. Meredam kemarahan orang yang memarahi diawali melatih penahanan hawa nafsu dan meredam keinginan hawa nafsu yang ingin bergolak. Setelah mampu meredam hawa nafsu, meredam amarah orang lain dengan kelembutan sifat dan keteguhan hati. Hai putra Imran, kamu sadari bahwa ilmu Allah yang kamu miliki hanya sedikit. Ilmu yang dipunyai manusia itu hanyalah sedikit saja. Itu pun Allah lah yang memberinya. Sedangkan ilmu yang Allah miliki tak terhingga, sebagaimana firman Allah di dalam surat Luqman ayat 27. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta, ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya, niscaya tidak akan habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Sesungguhnya menutup-nutupi kekurangan yang ada pada dirimu atau bersikap sewenang-wenang adalah menyiksa diri sendiri. Menutupi kekurangan diri sendiri juga sama dengan menutup diri yang tidak mau menerima dari luar diri.
akhirnya kebodohanlah yang didapatkan. Namun sebaliknya, sifat terbuka atau keterbukaan dari segala hal akan membuka hal-hal yang tersembunyi, termasuk dapat terbukanya ilmu Allah. Maka janganlah tutupi dirimu, terbukalah. Janganlah kamu buka ilmu ini jika kamu tidak bisa menguncinya. Jangan pula kamu kunci pintu ilmu ini jika tidak tahu bagaimana membukanya. Hai putra Imran, membuka ilmu adalah tugas seorang guru, mursyid atau pembimbing. Jadi, beliau sudah mampu membuka dan menutup ilmu. Kenapa ilmu yang sudah dijalani oleh seorang murid ditutup? Disebabkan si murid ada kesalahan besar yang sudah tidak dapat diajak memperbaiki untuk meluruskan pelajaran ilmunya. Makanya harus ditutup, supaya di belakang hari tidak ada permasalahan yang lebih besar lagi. Kalau tidak tahu cara menutup ilmu, jangan sekali-kali kau membukanya, walaupun kau tahu cara membuka ilmu tersebut. Sebab kalau nanti ada konflik di kemudian hari, tidak akan merepotkanmu. Bisa saja ilmu yang baik ini diselewengkan. Barang siapa yang menumpuk-numpuk harta benda, maka dia sendiri akan mati tertimbun dengannya hingga dia merasakan akibat dari kerakusannya itu. Sebagaimana kisah kerakusannya Qarun, dia seorang yang tamak terhadap harta, tidak dipergunakan untuk perjuangan agama Allah, sehingga dia pun tertimbun hartanya sendiri sampai mati. Namun semua hamba yang selalu mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memohon kesabaran atas ketentuan-ketentuannya, dialah hamba yang zuhud dan patut diteladani. Orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan zalim atas nikmat pemberiannya. Andai kata kita tidak mau mensyukuri nikmat atas pemberian darinya, Allah pun murka, sebagaimana diterangkan dalam surat Ibrahim ayat 34. Dan dia telah memberikan kepadamu keperluan dari segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Juga sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim mengatakan, dari Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah SAW, sangat mengagumkan keadaan seorang mukmin, sebab segala keadaannya untuk ia sangat baik dan tidak mungkin terjadi demikian kecuali bagi seorang mukmin. Jika mendapat nikmat ia bersyukur, maka syukur itu lebih baik baginya, dan bila menderita kesusahan ia pun bersabar, maka sabar itu lebih baik baginya. Dengan meninggikan sifat sabar serta mau menerima ketentuan-ketentuan yang baik, bersyukur atas nikmat darinya, dan menerima ketentuan yang jelek, diterimanya dengan ikhlas yang didasari dengan kesabaran dan mohon pertolongannya. Bukankah orang yang seperti itu mampu mengalahkan nafsu syahwatnya dan dapat memerangi bujuk rayu setan? Setan membujuk manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam diciptakan di surga. Dia iri dengan Nabi Adam alaihissalam karena Nabi Adam alaihissalam diciptakan lebih sempurna dari dia. Bahkan iblis disuruh bersujud kepada Nabi Adam tidak mau, sebab menurut dia lebih dahulu dan lebih tinggi dari Nabi Adam alaihissalam karena dia tercipta dari api. Dengan tidak maunya iblis bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, diusirlah dia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari surga dan disuruh menempati neraka selamanya. Iblis mau menerima itu, tapi dia masih meminta tangguhan, dan dalam penangguhan itu meminta lagi untuk menggoda anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Dan hanya orang yang ikhlaslah iblis tidak dapat menggodanya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hijr ayat 30-42. Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama, kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama malaikat yang bersujud itu. Allah berfirman, hai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut bersujud bersama-sama mereka yang bersujud itu? Berkatalah iblis, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu makhluk terkutuk. Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Berkatalah iblis, ya Tuhanku, kalau begitu, maka beri tangguhlah kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Allah berfirman, kalau begitu, maka sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai suatu waktu yang telah ditentukan. Iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka, kecuali hamba-hamba engkau yang mukhlis di antara mereka. Allah berfirman, inilah jalan yang lurus, kewajiban akulah menjaganya. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan bagimu terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikuti kamu, yaitu orang-orang yang sesat. Dan dia pula orang yang mengetam buah dari ilmu yang selama ini dicarinya. Sabda Rasulullah SAW dari Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa yang melalui suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Dan para malaikat selalu meletakkan sayapnya untuk menaungi orang-orang yang menuntut ilmu itu, karena senang dengan apa yang mereka lakukan. Dan bagi orang-orang yang alim, dimintakan ampun untuknya oleh penduduk langit dan bumi, serta oleh ikan-ikan yang ada di air. Dan keutamaan orang alim terhadap ahli ibadah yang tidak memiliki ilmu adalah bagaikan kelebihan sinar bulan atas bintang-bintang lainnya. Dan sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham atau kekayaan dunia, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambil ilmu itu, berarti ia telah mengambil bagian yang sempurna. Hadis riwayat Dawud Tirmizi, pesan-pesan Rasulullah SAW, halaman 167-168. Segala amal kebajikannya akan dibalas pahala di akhirat. Sekecil apapun amal kebajikan yang kita kerjakan di dunia, Allah akan membalasnya, karena di dunia ini kita diwajibkan menanam amal sebanyak-banyaknya. Surat Al-Zalzalah ayat 7 menerangkan, barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Sedangkan kehidupan dunianya akan tentram di tengah-tengah masyarakat yang merasakan jasanya. Jasa seorang pahlawan dikenang sepanjang masa oleh rakyat. Hai Musa, pelajarilah olehmu ilmu-ilmu pengetahuan, agar kamu dapat mengetahui segala yang belum kamu ketahui. Misalnya masalah-masalah yang tidak bisa diucapkan atau dijadikan bahan pembicaraan saja. Ilmu yang tidak bisa diomongkan itu ada beberapa macam, antara lain penyampaiannya memakai bahasa isyarat, bahasa gerak, bahasa perlambang, bahasa kias, dan bahasa simbolis. Ada juga yang memakai bahasa kolbu, ada lagi yang penyampaiannya lewat mimpi dan yang setengah sadar. Menerima pelajaran seperti itu semua memang tidak bisa diomongkan kepada orang-orang yang belum bisa memahaminya. Mempelajari ilmu yang seperti itu dimulai dengan zikir qalbu dan menghidupkan perasaan, antara lain perasaan lahiriah atau fisik, perasaan akal atau otak, perasaan qalbu atau hati, serta menghidupkan perasaan indra-indra zahiriah maupun indra-indra batiniah. Itulah penuntun jalanmu, dan orang-orang akan disejukkan oleh hatimu. Menjadi seorang penuntun yang diawali dari dituntun oleh seorang yang sudah ahlinya, karena kita ini ditunggu oleh mereka. Maka persiapkan dirimu untuk mereka, sebab keberadaan sang penuntun di tengah-tengah mereka, hatinya merasa tentram. Hai Musa putra Imran, jadikanlah pakaianmu bersumber dari zikir dan fakir, serta perbanyaklah amal kebajikan. Pakaian takwa adalah yang paling baik untuk dipakai. Zikir adalah sarana pokok dalam kekokohan takwa. Buahnya zikir itu bertafakur, dan ketafakuran akan menghasilkan sebuah perenungan yang diamalkan dalam keseharian berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu hari nanti kamu tidak dapat mengelak dari kesalahan, maka mintalah ridho Allah dengan berbuat kebajikan,
karena pada saat-saat tertentu akalmu pasti melanggar larangannya. Sekarang telah kupenuhi kehendakmu untuk memberi pesan-pesan kepadamu. Omonganku ini tidak akan sia-sia apabila kamu mau menurutinya. Lalu setelah itu Nabi Khidir alaihissalam meninggalkan Nabi Musa alaihissalam yang duduk termenung dalam tangis kesedihan. Wallahu a'lam. Terima kasih sahabat sudah menyimak video ini sampai dengan selesai. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan semoga sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami. Jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya. Salam cinta dari Haura Studio, di mana sebuah nasihat tak sebatas didengar, namun diresapi oleh jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.